Satu lagi Pak Agus. Harusnya sih ada Pak Agus, Pak Sarwo Edi, Pak Kiki, Pak. Ada 5 harusnya. Kita jalan aja. Eh, kita mulai Pak ya. Biar sah. Sedikit aja. Ya. Oke. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya Pak Adi dan Pak Haji. Atau mungkin nanti kalau ada yang menyusul yang lain. Ini mohon maaf kalau suara saya jelas nggak ya? Jelas ya. Saya lagi di agak luar nih. Ya, jadi pertemuan sekarang pengganti pertemuan 9 dan 10. Nanti juga insya Allah rekaman ini saya upload. Ya, jadi 9 dan 10 kita menurut RPP-nya adalah berkenaan dengan geospasial ya. Jadi mengenal geospasial dulu. Sebenarnya dari awal juga kita sudah ya singgung-singgung tentang geospasial ya secara apa namanya? Cara penggunaannya. Karena memang di perkuliahan ini nanti ujung-ujungnya adalah ya seperti yang tugas UTS itu, hanya nanti bisa lebih didetailkan lagi. Intinya menggunakan teknologi geospasial untuk membantu mempercepat analisis yang diinginkan. Ya, analisis yang diinginkan itu bisa ke geologi, geomorfologinya doang, atau struktur, atau ke soil, atau ke erosional, atau yang lain ya. Tergantung kepentingan dari judul penelitian atau proyek yang akan dikerjakan. Ini mungkin mengingat kembali, jadi kita di pertemuan ke 10 sekarang ya. Hubungannya sama pemetaan indera jauh. Kemudian ke depan juga sama, hanya lebih menggunakan aster. Jadi saya tidak akan detail ini kan hanya konseptual aja. Detail menjelaskan tentang bagaimana cara mainin lidar, bagaimana cara mainkan aster dan seterusnya. Nanti kita lebih baik bicara dengan apa namanya kasus-kasus saja yang ada. Dari secara konsep paham, kalau secara praktikal itu nanti bisa dicoba sesuai dengan penggunaan kasusnya masing-masing. Ya, ya ini kita review sebentar tentang definisi dari geospasial teknologi itu sendiri ya. Jadi geospasial teknologi itu berhubungan sama posisi objek pada posisi koordinat geografik tertentu. Jadi koordinatnya adalah koordinat geografik, yang kita tekankan adalah objeknya. Objek itu kan bisa data, bisa ini. Nah, jadi istilah di geospasial, spasial itu kan jarak ya. Geospasial itu berarti jarak itu terplotkan. Jadi antara satu titik dan titik yang lain itu apa namanya berhubungan ya. Misalnya eh, ya Pak Andi atau Pak Haji berada di posisi yang berbeda, tapi kita plotkan dengan konsep geospasial itu akan berada pada satu sistem ya. Makanya nanti kita kenal adanya JIS ya. JIS itu salah satu tools untuk geospasial. Ya, bedanya sama spasial biasa, titik itu kan misalnya saya ngupload di Denah gitu, atau Bapak ngupload di koordinat lokal, atau ngupload apa ya, peta lapangan gitu misalnya, atau peta sebuah daerah wisata atau apa itu kan lokal. Jadi ketika disatukan dia tidak bisa bersatu. Jadi syarat geospasial itu ketika disatukan dia bisa jadi satu di geografi koordinat yang diinginkan. Walaupun dia UTM, walaupun dia itu nanti sistemnya apa, tapi ketika dimasukkan di data tuh. Makanya di sini misalnya diskusi aja, misalnya ada software-software yang udah dikenal misalnya CAT. CAT itu spasial ya, ya kan? Tapi dia tidak geospasial, jadi dia tidak bisa CAT yang satu dihubungkan dengan CAT yang lain itu sama. Misalnya CAT-nya di proyek Pak Haji sama CAT-nya di proyek yang lain itu kita gabungkan nggak ketemu kecuali pada satu sistem yang sama, sistem koordinatnya sama. Sistem apa namanya? Bukan koordinat kalau di sana. Ya hampir ya, sistem grid yang sama, ya kan? Karena lokal kalau CAT. Kecuali yang terbaru ada CAT JIS ya, CAT-nya bisa menggabungkan dengan JIS. Itu lebih bagus lagi. Tapi intinya itu, Pak. Jadi ada sistem petanya. Oke.
Ya, sehingga memang nanti eranya berkembang seiring dengan penjumpaannya data-data satelit, ya, data satelit dan perkembangan dari komputer itu sendiri, data satelit dan pengembangan komputer. Nah, jadi geospasial itu berkembang. Ya, nggak mungkin satelit itu tidak menggunakan data geospasial karena dia harus mengupload semua potretnya, ya, secara ini. Potret itu kan ada data raster dan ini dia harus apa namanya, diplotkan. Jadi harus pakai sistem geospasial. Oke. Oke. Paham ya, Kemet? Ya, jadi gitu. Kemudian jadi integrasi data geospasial itu bisa untuk monitoring, tracing, dan measuring, assessment, deteksi, dan modeling. Ya, intinya data itu terkompilasi dengan baik, terplotkan dengan baik, dan bisa dibaca dengan baik. Kira bisa penggunanya lebih powerful. Ya, powerful. Misalnya kalau data-data tabel itu kan, misalnya sekarang misalnya pemilu tuh, data pemilihan itu kan hanya menggunakan data ini. Atau kayak kita kasus kemarin COVID, itu banyak yang menggunakan data geospasial untuk mengidentifikasi adanya sebaran-sebaran, dan kita tahu sendiri di aplikasi apa dulu itu namanya, yang peduli lindungi itu. Nah, itu kan ada data geospasial, hanya tidak berupa titik, berupa data area, data kecamatan, yang kita ada tulisan, oh, Anda sedang berada di zona merah gitu kan. Nah, itu kan itu pakai teknologi geospasial. Berbeda dengan berita kalau kita lihat ada daerah A, daerah berbahaya. Jadi kita tidak bisa diri kita tuh lagi ada di mana di posisi data itu. Nah, kalau sekarang udah bisa. Oke. Teknologinya adalah remote sensing sendiri, kemudian ada GPS dan JIS. Itu teknologi yang terkait dengan geospasial. Sehingga ini juga nanti terkait dengan pengembangan software pastinya, karena geospasial wajib membutuhkan software. Kemudian remote sensing itu apa? Ya, kita sudah tahu sendiri ya, remote sensing hanya secara teknologinya umumnya kita jumpai sebagai data-data yang sifatnya impuls elektromagnetik atau gelombang, bisa gelombang visible, situ Landsat kan visible ya, makanya RGB, ya, atau yang RGB apalagi itu ada 6 ya, ada band 1 dan band-bandnya itu. Nah, itu namanya electromagnetic impulse. Kemudian juga menggunakan infrared, ada juga yang menggunakan microwave, ya. Kemudian eh apa lagi? Kemudian ada juga yang imaging biasa, ya, seperti foto udara atau pakai drones, ya, atau pakai citra juga ada ya, yang foto kayak apa namanya, Quickbird dan lain-lain, itu kan pakai foto, ya. Atau kalau Bapak lihat sekarang ada di mana, di Google Earth, nah itu ada image, ya, foto. Kemudian ada radar atau lidar, ini nanti melihat signal-signal lebih ke elevasi misalnya, atau ada yang menggunakannya untuk eh, batimetri juga ada, bisa, atau yang lain, ya. Termasuk sini data-data geofisika, data itu kan menggunakan eh, sinyal-sinyal tertentu, ya. Oke. Jadi hasil dari satelit itu ya intinya ada, memang ada impulsnya semua, ada gambarnya, kemudian elektromagnetiknya dia menggunakan band apa, kemudian ada lidarnya atau radarnya untuk melihat dimnya. Jadi memang hasil dari peta satelit itu menghasilkan data elevasi, data dan lain-lain. Oke, GPS itu kan hmm, Global Positioning System. Kalau dibicarakan sejarah ini sangat panjang GPS ini, dan perhitungannya juga sangat rumit sebenarnya, ya. Hanya kita sudah ada software di dalam alat-alatnya atau di HP kita, ya. Jadi menggunakan koreksi dari beberapa titik, ya. Ya, bahkan kalau mau tahu, bahwa saya juga kan ajarkan fisika modern di S1 misalnya. Ini salah satu teknologi GPS ini menggunakan konsep yang disebut relativitas khusus. Relativitas khusus yang Einstein gitu. Nah, itu saking sulitnya ini untuk mengkoreksi GPS itu. Hanya sekarang alhamdulillah
dibuat softwarenya, kemudian dibuat koreksi antar satelitnya. Sehingga kalau GPS itu kan tergantung dari berapa satelit yang diterima, sehingga koreksinya jadi lebih tepat antara satu dan lainnya. Ya, karena konsepnya triangulasi. Jadi data titik satelit A nembak titik kita dan seterusnya, atau dibantu dengan benchmark yang ada di bumi, misalnya di BTS kalau di HP, atau kalau di lapangan kan pasti ada BM ya, BM yang dibentuk dikoreksi dari benchmark yang sudah ada di bandara atau di pusat-pusat BMKG ya. Kemudian ada JIS, Geographic Information System. JIS itu ya salah satu tipe dari geospatial teknologi yaitu JIS, yaitu ya dia menggabungkan spasial dan non spasial data dan image ya. Jadi spesial itu yang koordinat tadi, non spasial data itu image atau angka yang di nanti atributnya, kemudian data GPS dan seterusnya ya. Jadi itu, jadi JIS, jadi pengembangannya dari geospasial, ada GPS, ada remote sensing dan JIS. Jadi teknologi terkaitnya itu 3 ya. Nah ini, jadi gampangnya gini, apa itu JIS? JIS itu ya begini sih ya. Jadi tadi disebut sebagai merge, gabungan beberapa data spasial dan non spasial. Dan mungkin Bapak tahu di JIS itu kan ada 2 tipe file, 3 maaf, 3 apa 2 ya? 3 ya. Ada yang istilahnya poin titik ya, ada yang garis, ada yang poligon. Tapi di beberapa software nanti ada yang disebut area line, ada lagi pengembangannya, tapi itu intinya sama. Ya, poin, line, poin itu adalah titik, line itu adalah gabungan antara konektivitas titik ketemu titik. Kemudian poligon itu adalah garis yang tertutup menjadi sebuah area. Ya kan? Poligon seperti itu. Ya, kemudian ada lagi satu ya. Kalau ini kan nanti disebut sebagai vektor. Ya, kalau yang satunya nanti disebut sebagai raster. Raster itu adalah image ya, image. Jadi ada eh, gambar ya. Ini ada areal raster, kemudian dikembangkan jadi poligon dan seterusnya. Ya. Itulah gambaran untuk JIS ya. Kemudian kita juga menggunakan data-data JIS itu sebagaimana skalanya ya. Skalanya bagaimana? Misalnya ini ya untuk studinya. Jadi studinya bisa dari outcrop sampai ke ini. Misalnya di atas yang geospasialnya, outcrop itu kita pakai untuk misalnya untuk pakai lidar atau termasuk geospasial juga, hanya lokal. Ya kan lidar atau yang sekarang ada laser scan-nya ya di pit-pit itu. Kemudian ada juga image satelit yang bisa untuk lokal, tergantung resolusi apa namanya, akurasinya. Kemudian ada juga regional, ada juga satu bumi global, atau bahkan yang ada planet sekarang ada citranya dari Mars, ada bulan, apalagi ya. Baru itu saya lihat. Kemudian geological juga sama, ya. Di geofisika juga sama, ada sifatnya global, ada regional, ada yang lokal. Jadi semua keilmuan itu sama, sehingga nanti kita makan geofisikal, geospasial dan geologikal gitu. Oke, jadi itu gambarannya untuk ringkasan materi sekarang. Mohon maaf kalau pendek. Terus kalau kita mau diskusikan tentang ininya, nanti tinggal baca aja di yang kita udah share di folder yang dulu tentang detail dari remote sensing and G-science in geomorphological mapping ya. Nanti mungkin minggu depan kita bicarakan tentang apa namanya, contoh interpretasinya, atau kalau ada yang bawa kasus dari lapangan juga boleh. Nanti kita bicarakan bersama sini. Karena konsep dalam geospasial data di geomorfologi itu memang trial, lebih ke trial and error ya. Karena angka-angka yang kita dapat itu pun angka-angka sudah digital sebenarnya. Jadi ini ada DEM, ini kalau kita lihat ya. Kemudian ini ada contoh-contoh untuk apa namanya? Contoh untuk ini. Ini contoh-contoh satelit, kemudian sensornya itu apa, kita harus tahu kan. Kemudian band yang kita gunakan apa, resolusinya seberapa besar, spektralnya apa. Kalau sudah tahu spektral apa ya? Spektral itu kan gelombang elektromagnetik, ada Vernier, Swir, dan seterusnya. Itu nanti mungkin kalau bisa di search mungkin.
IR itu infrared ya, infrared. Jadi ada yang menggunakan visible light atau panchromatic juga bisa. Ada yang SWIR, ada yang TIR. SWIR ini spektralnya. Jadi nanti spektrum yang dihasilkan oleh Landsat itu beda-beda. Dari Vernier SWIR ini digabung-gabung nanti jadi RGB kan gitu. Jika karena apa namanya sensornya itu beda, spektral yang dikeluarkan tadi kan ada yang mengeluarkan kalau di satelit kan ada apa namanya elektromagnetiknya gimana, image-nya seperti apa, kemudian ada juga yang pakai radar lagi, jadi bisa dapat data digitalnya. Jadi 3 data itu dikeluarkan dalam satu ini. Nanti bedanya cuma di sensor-sensornya ini. Sehingga kita tahu nanti ada Aster. Aster itu pakai Vernier tapi SWIR dan TIR. Nanti digabungkan jadilah data DIM. SRTM kan dari beberapa dari Aster gitu. Makanya ada berapa DIM. DIM-nya dari mana? Ya kita bilang aja download dari USGS. Nanti USGS itu pasti dari satelit apa gitu. Seperti itu. Kemudian ini banyak kalau apa namanya mau dilihat. Oke, kita lihat contoh aplikasinya aja dulu. Kalau untuk softwarenya masih banyak. Kalau saya biasa pernah menggunakan nih Semi-Automatic Classing plugin ini dari QGIS yang gratis ya. QGIS itu di sini. Saya tunjukkan hari ini. Ini QGIS. Kalau mau ngelihat apa namanya? Kalau citra yang sifatnya gratis sudah ada di sini. Ya, Sri sama Bing. Jadi QuickBird tuh ya. Itu citra QuickBird tuh semua. Itu udah ada. Kemudian kalau mau download yang baru bisa di seperti ini. Nanti tinggal banyak mau pakai apa gitu. Banyak sekali sini. Produknya mau apa, tinggal dibacanya. Hanya ini agak berat dan agak lama. Kalau untuk ini saya di kelas jadi agak susah. Memang bagus ini langsung praktek sih. Tapi tadi saya sebutkan, jadi mungkin langsung digunakan di apa ya kasus masing-masing. Ya, jadi ini agak berat nih pakai internet. Jadi ini saya sampai loading gini. Ya, seperti itu gambarannya. Kalau untuk software lain juga ada banyak gratis. Kalau software-software kalau kita punya image banyak. Ya. Oke. Nah, tapi kalau secara ilmunya ada di sini semua. Intinya hampir semua ya ini dia. Ada yang menggunakan jadi gini, Pak. Jadi di geospatial data analisis kita apa namanya melihat seperti ini. Jadi ada sebuah citra yang kemudian kita mainkan bandnya misalnya mendapatkan perbedaan kan gitu konsepnya. Dari situ bisa dipakai untuk analisis perbedaan. Ini kalau di sini misalnya gambar nih valley sama glasier gitu kan. Atau ada perbedaan aliran lava misalnya. Atau ada yang perbedaan apa gitu. Nah, itu menggunakan band ya, bandnya. Jadi dimain-mainkan lah intinya. Dan seperti gini. Ini kan ada spot HRG 2007 ini spot hari ini bandnya kan beda. Kan keluarnya beda. Sini ada tampakan putih yang besar, di sini cuma segaris-garis. Ya. Jadi untuk pemetaan geologi lumayan, Pak. Tapi biasanya kendala kita di Indonesia itu adalah kebanyakan pohon. Ya. Sehingga kita lebih banyak memakainya lebih ke dam yang ini ya, dam. Dam itu lebih nyaman karena lebih ke elevasi. Walaupun dam itu juga kita cek apakah dia benar apa tidak, ya kan? Itu. Nah, kan ini melihat dam bisa ngeliat dari dam aja udah terlihat perbedaan-perbedaan jenis gunung api misalnya. Oke. Seperti ini paling banyak kita pakai. Saya menganalisis misalnya satuan vokal satu grafiknya daerah A, B, C itu ya pakai gini. Kita bisa lihat secara apa namanya. Tapi tentunya dengan konsep geologi yang tetap kuat ya. Karena nggak bisa sembarang. Ya kalau depth tinggal bermain di shading aja ya. Shading itu pembayangan. Ya, kemudian seterusnya ini pakai GIS satelit melihat longsoran, pakai petakan atau ngelihat perubahan area gitu. Atau radar, nah, radar untuk elevasi jadi kita lihat semacam dam atau lidar. Apa kalau bapak udah tahu lidar kan?
bisa melihat topografi dari 1 meteran. Vertikalnya ini kan vertical spacingnya 1 meteran. TLS High Resolution Dim at Noclet ya. Pakai terrestrial laser scanning ya, pakai drone ya, atau seperti ini. Oke, ke Aster tuh banyak menghasilkan dim ya. Kalau National Aster Derived Dams ini dim banyak banget pakai dari Aster ya, yang 30 meter utamanya itu dari Aster rata-rata. Kemudian untuk fluvial, nah ini di pemetaan di daerah fluvial yang paling banyak ya, karena kan banyak perubahan-perubahan, jadi butuh banget data baru. Kalau geologi itu rata-rata nggak terlalu ya, peta geologi itu nggak terlalu yang baru, dan kemudian kelemahannya kita kan daerah banyak pohonnya, vegetasi, jadi agak susah. Lebih baik di dam, pakai dam ya. Seperti itu untuk perkenalan JIS-nya. Mungkin kalau mau benar-benar ini, dan pasti harus menguasai ya, Bapak di sini harus menguasai benar-benar JIS, walaupun nanti kalau secara artistik ya itu nanti tergantung pengalaman dan jiwa seni ya. Tapi kalau secara konsep harus sudah memahami kehadiran JIS di sini. Jadi ngeplot itu ya sistemnya di JIS, nggak pakai yang lain lagi. Saya juga kalau kerja itu kadang-kadang, ini kan sebagai saya makanya QGIS ya. Makanya QGIS itu mulai ya banyak sih, rata-rata pakai QGIS ya, untuk mengkoreksi beberapa dari topografi utamanya kan gitu. Atau peta atau lokasi sampel kita gitu kan. Yang misalnya data, kan ini imagery drone ya, berarti kan image ya. Kalau data kan nah, beda ya. Yang beda ini jadi contoh penggunaan data drone untuk analisis. Ini kan sudah ditambang ya, jadi agak susah. Untuk analisis geologi, kita butuh yang agak besar, kemudian masuknya mungkin topografik atau nanti dimainkan yang lain. Ya, ya agak loading soalnya. Ya ini aja. Ya jadi intinya kita bisa tuh koreksi beberapa data eksplorasi misalnya kan, atau data yang lain. Ya seperti gambaran kasarnya untuk ngeliat kelurusan, ngeliat ini perubahan morfologi akibat apa. Untuk geoteknik juga bisa, untuk longsor juga bisa kan. Ya ini gambarannya yang disebut geospasial itu, yang maksudnya dari sini. Ketika saya ngupload ini, kemudian saya ngupload lagi detik yang lain, itu terpadu dalam sebuah sistem yang di sini, sistem koordinat bumi ya ini. Nah, makanya di sini kadang-kadang kesalahan itu kan di sini. Ya, kita pakai sistemnya apa? Di luar negeri itu beda. Kadang-kadang kita kan pakai UTM zone WGS 84. Kalau di luar negeri kadang pakai NAD namanya atau pakai yang lain. Ya, ini sebut geospasial. Jadi bisa ya bisa di ini kan. Walaupun nanti ada perbedaan antara WGS yang koordinat koordinat sama ini. Makanya kadang-kadang lebih enak kalau ini. Mungkin Bapak juga tahu ya, kalau di legalitas biasanya koordinatnya pasti yang koordinat yang ini kayak gini. Koordinat apa namanya nih? Geografik, geografik sistem ya. Kalau di lokal kita pakai UTM. Lokal sama itu ada selisih sebenarnya. Kalau kita mapping dengan global itu akan ada selisih. Ya, jadi semua semua ini tuh pasti punya selisih. Semua ini kan semua sistem dari geospasial. Sistem. Batavia juga punya, nggak tahu tahun berapa ini, punya sistem sendiri, mungkin tahun berapa ini, 1941, 1841 Basel. Nah ini peta-peta Belanda, yang kalau kita pakai peta geologi regional tuh biasanya bergeser. Jadi makanya kita lakukan ulang ya. Jadi ini kalau misalnya kita
plotting peta regional yang JPEG atau yang udah digital, itu kita geser-geser lagi biasanya melihat dari morfologi yang ada atau topografi yang ada di belakangnya. Karena umumnya peta yang setahu saya peta peta lama, peta Belanda tuh pakai jantop tahun 90-an atau beberapa juga keluarin ini Basel 1841. Itu udah beda ya. Jadi setiap itu beda ya. Hanya alhamdulillah sudah ada kesepakatan bahwa kita pakai WGS 84 umumnya ya. Walaupun masih banyak ini. Sistem itu masih banyak. Nah, ini juga masih banyak. Pokoknya projected ada istilah projected, ada yang geografik ya. Kita pakai yang geografik biasanya. Geografik pun masih beda-beda ya. Makanya kalau di slide saya yang ini pertama ini adalah gambaran bumi ketika sudah dikonfirmasi dengan sistem tertentu. Jadi enggak jadi berantakan gini. Aslinya bumi itu begini. Kalau berdasarkan perhitungan. Harusnya kan bulat. Tapi kok jadinya gini ya deh. Jadi agak lonjong nggak jelas itu deh. Gitu. Oke, mungkin seperti itu Pak. Saya tidak lama-lama ini karena Zoom-nya juga tidak bisa ini. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya mungkin di kasih bahannya nanti di Elinas ya. Yang kemarin mohon maaf karena minggu lalu tuh error, jadi saya masukkan belum jadi bisa terus kebetulan agak lupa. Ya, oke seperti itu nanti tolong dilihat di Elinasnya kalau ada apa namanya diskusi saya nanti sampaikan di WA. Mohon maaf kalau waktunya hanya sebentar terbatas. Ya, nanti kita lanjutkan di WA ya karena datanya sebenarnya kalau mau dijelaskan cukup panjang ini bukunya tebal sekali. Tapi ini konsep dasarnya untuk geospasial dulu biar sama-sama saling paham sama lah. Mungkin Bapak, Pak Andi sama apa namanya Pak Haji pasti udah paham ya tentang geospasial karena sudah make nggak mungkin kerja di tambang nggak pakai geospasial itu nggak mungkin. Oke seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau salah kata. Saya akhiri ya. Yuk sampai jumpa minggu depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Ya, nah. wabarakatuh. Ini